berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh kembali bersama saudara dalam program Raise and God malam hari ini. Harapan kami saudara semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, bersuka cita dan bisa berkumpul bersama dengan keluarga, menikmati waktu istirahat malam hari ini. Saudara-saudara, mungkin saudara mengalami situasi yang tidak mudah sepanjang hari ini ketika saudara bekerja, beraktivitas, ada masalah-masalah yang tidak terselesaikan dengan baik. Bahkan itu masih mengganggu pikiran dan hatimu. Dan itu bisa membuat saudara sulit untuk beristirahat. Tuhan ingin kita punya waktu tidur yang berkualitas, waktu istirahat yang baik, supaya kita kembali siap untuk melakukan semua tugas dan aktivitas kita besok dengan penuh semangat, penuh sukacita, dan pikiran yang produktif. Saudara-saudara, ingat apa yang Yesus telah katakan kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sungguh ini undangan yang luar biasa yang mestinya kita responi. Jangan biarkan masalah apapun, situasi apapun membuat hidupmu akhirnya berbeban berat dan itu mengganggu istirahat saudara. Bahkan saudara kehilangan waktu tidur yang berkualitas. Mari hampiri Dia, mari bawa semua beban hidupmu kepada Dia. Percayalah, kelegaan akan diberikan kepadamu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena Tuhan Yesus Kristus sudah mengundang kami untuk membawa semua beban berat hidup kami. Ketika kami alami keletihan, kelesuan dalam hidup ini, Tuhan sangat peduli, Tuhan ingin memberi kami kelegaan. Tuhan ingin kami datang kepadamu. Oleh sebab itu saat ini kami menghampiri tata kasih karunia-Mu. Kami membawa semua masalah hidup kami. Kami membawa jiwa kami yang letih dan lesu, yang tertekan dengan masalah-masalah yang ada. Bapa, kami mohon kiranya Engkau memberi kami kelegaan, berikan pikiran yang tenang, berikan damai sejahtera-Mu Tuhan, dan berikan kami waktu istirahat yang baik. Kami bisa tidur dengan nyenyak dan kami semua sungguh-sungguh menikmati waktu di mana Tuhan hadir dalam hidup kami. Ini kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar orang berkata, andalkan Tuhan ketika kita sedang dalam masalah, ketika situasinya berat, orang memberi nasihat kita, andalkan Tuhan. Tetapi seringkali tidak sesederhana itu yang kita alami. Kita bingung bagaimana mengandalkan Tuhan. Saya sudah berdoa sekian lama, tetapi sepertinya Tuhan tidak mengabulkannya. Dengan cara apa lagi selain doa? Bahkan saya sudah tambah ini dengan puasa. Kurang apa lagi saya mengandalkan Tuhan? Saudara-saudara, mari kita belajar dari Yosua. Bagaimana dia sebagai orang yang dipilih Tuhan dan disiapkan oleh Musa untuk menggantikan kepemimpinan Musa dengan tugas yang begitu berat memimpin umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Bukan perkara yang mudah untuk menggantikan posisi Musa. Tantangannya sangat besar, berat sekali untuk memimpin umat Israel yang terkenal tegar tengkuk, terkenal keras hati, suka bersungut-sungut, suka melawan. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada Yosua bagaimana dia memimpin, mengambil tanggung jawabnya dengan tetap mengandalkan Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari ayat 1 sampai 9. Bagaimana prinsip penting mengandalkan Tuhan. Berdoa ya pasti. Ada kalanya ditambah dengan puasa, silahkan saja. Itu sesuatu yang sangat baik.
Tetapi ada prinsip yang lain yang kita perlu mengerti bagaimana mengandalkan Tuhan. Yang pertama, kita harus mengimani janji Tuhan. Kalau orang mengandalkan Tuhan, dia sangat percaya akan firman Tuhan, akan percaya janjinya, dan berpegang teguh pada janji tersebut. Kita baca ayat 3-5. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara, Yosua diperhadapkan dengan tanggung jawab yang sangat besar sekali. Ada ketakutan, ada kecemasan, ada perasaan tidak mampu, ada kegamangan untuk ambil posisi kepemimpinan Musa. Itu sesuatu yang sangat menakutkan bagi Yosua. Tetapi Tuhan arahkan hatinya untuk mengandalkan Tuhan. Kamu punya keterbatasan, pengalamanmu tidak sehebat Musa. Tetapi yang penting dari posisimu, bukan kamu harus seperti Musa, tetapi kamu harus belajar mengikuti teladan Musa. Musa bukan orang yang sempurna, tetapi Musa jadi pemimpin yang hebat karena dia mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dengan tetap percaya, berpegang teguh pada janji yang pernah disampaikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita diperhadapkan keadaan yang berat, atau kita dipercaya dengan posisi yang baru, jabatan yang lebih tinggi, promosi yang lebih tinggi, dan tentu tanggung jawabnya lebih berat, seringkali kita merasa nggak mampu. Kita takut apakah saya bisa mengerjakannya dengan baik atau tidak. Apakah saya bisa melakukannya dengan baik atau tidak. Apakah saya bisa sebaik pemimpin saya sebelumnya. Sebaik orang-orang yang sudah mengatur semuanya untuk saya kerjakan saat ini. Ada keraguan, ada kegamangan, ada ketakutan. Ingat janji Tuhan. Kalau Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang memilih, Tuhan yang menempatkan kita di sebuah jabatan tertentu, di sebuah tempat tertentu, pekerjaan tertentu, percayalah Tuhan juga yang akan memampukanmu untuk bisa melakukan. Yosua dimampukan Tuhan, dibela Tuhan, diingat Tuhan, disertai Tuhan. Itu yang membuat Yosua akhirnya berani melangkah lebih lanjut dan yakin bahwa dia akan berhasil menggenapi rencana Tuhan. Dia bisa mengerjakan tanggung jawab itu dengan baik. Kalau saudara ragu dengan kemampuanmu, saudara ragu dengan kesanggupanmu, saudara ragu apakah saudara bisa melakukan tugas-tugas pelayananmu, pekerjaanmu, bisnismu dengan baik atau tidak. Padahal kesempatannya begitu besar, kesempatannya begitu luar biasa. Belajar mengandalkan Tuhan dan ingat janji Tuhan. Apa yang pernah Tuhan janjikan kepadamu? Apa yang pernah Tuhan firmankan kepadamu? Pegang teguh firman Tuhan tersebut, pegang teguh. Ingat betul apa yang Tuhan katakan, harapkan itu terwujud, yakini itu akan terwujud. Yang penting kita tetap setia, tetap taat dan mengikuti apa yang Tuhan katakan. Dan yang kedua, memiliki hati yang tegar. Ada banyak orang kalah bukan karena masalahnya sudah mengalahkan dia, tetapi karena sudah menyerah, hatinya sudah kalah. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata begini di ayat yang ke-6.
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Dan itu diulang lagi oleh Tuhan di ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara, masalah banyak orang, kegagalan banyak orang bukan karena masalahnya yang terlalu besar, bukan karena masalahnya tidak bisa terselesaikan, bukan karena dia lemah, tidak punya kemampuan, tetapi karena hatinya yang lemah, hatinya yang menyerah, mudah menyerah, hatinya yang tidak tegar, tidak teguh menghadapi situasi itu. Orang yang mengandalkan Tuhan, hatinya menjadi tegar karena dia tahu bahwa kekuatan yang dia miliki bersumber dari Tuhan, bukan pada dirinya sendiri. Ya, saya tidak sanggup. Ya, masalah ini terlalu besar untuk diatasi. Ya, situasinya begitu sulit. Saya akan sulit sekali untuk menyelesaikannya. Tetapi saya tidak mau diintimidasi oleh masalah itu, sehingga aku menjadi takut, aku menjadi kecut hati, aku menjadi tawar hati, aku menjadi ketakutan sedemikian rupa sehingga aku menyerah dengan keadaanku. Tidak, karena ada Tuhan yang membelaku, ada Tuhan yang menyertaiku. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, hatinya ada keyakinan seperti itu. Hatinya dipenuhi dengan keteguhan hati untuk mempercayai Tuhan, mempercayai janji Tuhan lebih dari situasi dan masalah yang terjadi. Ada banyak orang gagal mengandalkan Tuhan karena larut dengan perasaannya, larut dengan kegalauan hatinya. Kita harus kelola perasaan, kita harus kelola hati kita untuk tetap tegar. Jangan biarkan kecut hati, tawar hati, cemas dan takut. Tidak. Ingat janji Tuhan dan yakini penyertaan Tuhan yang membela dan menolong kita masalah apapun yang kita hadapi. Yang ketiga, orang yang mengandalkan Tuhan itu akan mentaati firman Tuhan. Tidak kompromi dengan apapun, tidak terlalu banyak berargumentasi, tetapi dengan penuh ketaatan akan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jalan Tuhan itu selalu membawa kita pada keberuntungan. Firman Tuhan itu akan membawa kita ke masa depan yang baik, penuh harapan. Oleh sebab itu, orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan terlihat bagaimana responnya terhadap firman Tuhan. Bagaimana responnya terhadap perintah Tuhan. Apakah dia mau meresponinya dengan ketaatan atau tidak? Orang-orang yang banyak berargumentasi, banyak berdebat, bahkan mengeraskan hati, tidak peduli dengan firman Tuhan. Walaupun dia rajin berdoa, ini bukan tipe orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, punya sikap hati yang benar terhadap firman Tuhan. Dia akan mentaati firman Tuhan, walaupun mungkin dia belum sepenuhnya mengerti. Mengapa Tuhan berbicara seperti ini? Mengapa Tuhan berfirman seperti ini? Tetapi karena saya percaya akan Tuhan, saya mengandalkan Tuhan, saya percaya betul bahwa yang difirmankannya itu benar adanya. Saya hanya perlu mengikutinya, mentaatinya. Dan kalau saya tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, saya hanya lurus saja dengan perintah Tuhan, maka saya akan mengalami jalan keberuntungan, keberhasilan, dan kemenangan demi kemenangan. Jadi saudara-saudara, mari kita cek apakah selama ini kita sungguh-sungguh
mengandalkan Tuhan? Apakah saudara percaya janji Tuhan sepenuhnya? Yang kedua, apakah saudara di hatimu itu tetap teguh meyakini Tuhan, meyakini janji Tuhan, meyakini rencana Tuhan, tidak mudah goyah? Dan yang ketiga, apakah kita setia melakukan firman Tuhan, mentaati apa yang Tuhan perintahkan? Kalau saudara tipe orang ini, saudara adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara akan berhasil, akan beruntung dalam perjalanan hidupmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam Yesus Kristus kami sudah diposisikan sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Tetapi seringkali dalam perjalanan hidup kami ada banyak kekalahan, ada banyak kegagalan. Kami belajar hari ini, mungkin itu saatnya kami tidak sungguh-sungguh mengandalkan-Mu. Kami melupakan janji-Mu, kami bahkan meragukan janji-Mu. Atau kami tidak menjaga hati. Ada keadaan, situasi, perkataan orang, reaksi orang seringkali membuat hati kami menjadi kecut, hati kami menjadi ragu, hati kami menjadi tawar, hati kami dipenuhi dengan kecemasan dan ketakutan. Kami melupakan janji-Mu, kami menjadi goyah untuk meyakini bahwa Engkau Bapa yang penuh kasih, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, ampuni kami. Bahkan seringkali kami tidak mentaati, kami mengambil jalan kami sendiri. Sepertinya kami lebih pintar dari Tuhan, kami lebih mampu dari Tuhan. Kami mendengar firman Tuhan hanya jadi pengetahuan, bahkan kami menutup pikiran dan hati kami terhadap firman Tuhan. Kami bukan orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Kami rindu Tuhan, kami semua bisa menjadi orang-orang yang beruntung dalam perjalanan hidup ini. Kami menjadi orang-orang yang berhasil dalam perjalanan hidup ini. Kami punya masa depan yang cerah. Oleh sebab itu, kiranya firman-Mu meneguhkan langkah-langkah hidup kami. Roh Kudus, bantu kami. Beri kami kekuatan, keberanian untuk selalu ingat janji Tuhan, percaya janji Tuhan. Untuk selalu menjaga hati, tetap yakin, tetap percaya kepada Tuhan. Teguh, tidak goyah untuk mengikut Tuhan. Dan punya kekuatan melakukan firman Tuhan hari demi hari. Berkati setiap saudara-saudara kami yang dalam pergumulan apapun, buat mereka berhasil, buat mereka beruntung, buat mereka mengalami janji-janji Tuhan yang luar biasa. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mungkin saat ini saudara sedang mengalami pergumulan atau situasi yang tidak mudah. Tetap percaya pada janji Tuhan, karena Dia yang berjanji itu sungguh-sungguh bisa dipercaya dan diandalkan. Kalau saat ini saudara juga ingin mendapat dukungan doa dari tim Rest and Guide, saudara boleh menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya dan yakin bahwa Bapa kita di surga itu Bapa yang mengasihi, akan menolongmu, akan menjawab doa-doa yang sesuai dengan kehendak-Nya. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silakan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.